Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Dwi Payulan, NIM 19002036. Di sini saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dan sekarang saya akan menjelaskan pengembangan kewirausahaan. Nah, langsung saja. Pengembangan kewirausahaan. Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Di dalam sebuah usaha terdapat beberapa faktor penting, salah satunya adalah potensi dan peluang usaha. Dengan memahami hal tersebut, kita juga bisa paham bagaimana cara menjalankan usaha yang benar dan memahami keinginan konsumen yang dinamis serta menyikapi persaingan usaha dengan bijak. Hal tersebut penting karena potensi dan peluang usaha adalah kombinasi yang apik dalam memulai sebuah usaha yang menarik. Usaha merupakan bentuk pekerjaan yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus agar mendapat keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum. Nah, didirikan dan berkedudukan di suatu tempat. Kemudian tahapan pengembangan usaha. Yang pertama, tahapan dari pengembangan usaha yaitu kita harus memiliki ide. Awal usaha seseorang wirausaha berasal dari suatu ide. Nah, ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Selain itu, ide usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha. Kemudian ada penyaringan ide atau konsep usaha. Pada tahap ini, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut dari ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Nah, penyaringan ide-ide akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Kemudian ada tahapan pengembangan rencana usaha atau business plan. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka, komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana bisnis atau bisnis plan sendiri, para wirausahawan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha. Kemudian tahapan selanjutnya ada implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Nah, dalam tahapan yang terakhir ini, rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Kemudian ada teknik pengembangan usaha. Ada beberapa teknik dalam pengembangan usaha. Yang pertama, salah satunya ialah meningkatkan promosi. Lakukanlah peningkatan promosi dengan sangat gencar sehingga mampu meningkatkan pengajuan secara signifikan, dan juga meningkatkan penjualan sehingga usaha Anda akan semakin lebih besar. Hal ini bisa tercapai jika langkah promosi yang dilakukan dirancang dengan tepat sesuai target pasar yang dituju dan juga melakukan promosi dengan gencar. Namun, sebelum itu, pastikan jika penyediaan stok produk cukup memadai sehingga hasil dari dilakukannya promosi bisa maksimal yang akan Anda dapatkan. Kemudian, memperluas jaringan. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan jumlah area pemasaran. Hal ini bisa membuat konsumen didapat lebih banyak, seperti membuka cabang lokasi usaha atau jangkauan free ongkir sebagai promosi. Maka, tidak hanya sektor pemasaran saja yang perlu Anda perluas, tetapi juga perluasan dalam hal produksi.
sumber daya, hingga suplai bahan. Namun, jangan lupa bahwa teknik pengembangan usaha ini harus didukung dengan peningkatan sistem promosi agar lebih maksimal. Nah, kemudian ada meningkatkan keterampilan sumber daya. Sumber daya yang ada perusahaan seperti pegawainya harus dibina agar keterampilan atau skill mereka semakin bertambah. Maka, langkah teknik pengembangan usaha dalam meningkatkan keterampilan bisa memberikan hal positif pada pengembangan bisnis Anda. Untuk tidak mengherankan, jika pada perusahaan berskala besar, banyak yang memikirkan hal ini. Mereka memberikan fasilitas hingga training gratis bagi para karyawannya. Kemudian, yang keempat ada memperhatikan kelurahan pelanggan atau keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan tidak boleh diacukan. Hal ini harus direspon baik hingga pengembangan bisnis Anda dapat review baik juga di kemudian hari. Keluhan pelanggan bisa sebagai sarana evaluasi untuk memperbaiki kinerja ataupun apapun yang menjadi keluhan mereka. Manfaat bagi bisnis adalah sangatlah besar. Jika Anda mampu membenahi kekurangan tersebut, maka akan semakin lama juga usaha Anda akan menjadi lebih baik lagi, sehingga bisnis akan bertahan lebih lama. Kemudian, kenali kompetitor bisnis Anda. Anda bisa memperhatikan persaingan bisnis di pasar yang memiliki usaha yang serupa dengan Anda. Maka ide, inovasi, hingga kreativitas akan terus ada di bagian teknik pengembangan usaha untuk memperbaiki kualitas agar lebih baik dan terus maju untuk kedepannya. Inovasi sangat penting sehingga produktivitas semakin meningkat. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Strategi pengembangan usaha bisa menjadi sebuah kunci keberhasilan atau bahkan kegagalan pada suatu perusahaan. Untuk menentukan target yang tepat dan strategi pengembangan usaha mana yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis bisa menjadi keputusan berisiko. Ketika bisnis memiliki strategi yang kuat selaras dengan tujuan bisnis dan diimplementasikan dengan baik, maka strategi tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas yang tinggi. Sangat penting bagi bisnis untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang strategi pengembangan usaha terbaik bagi bisnis. Strategi pengembangan bisnis yang paling umum adalah kombinasi dari relasi, rekomendasi, periklanan, dan pemasaran. Melalui penggunaan strategis dan pemanfaatan taktik inilah bisnis dapat menjaga hubungan bisnis yang sukses dalam jangka yang panjang. Nah, yang kelima ada modal. Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output. Secara makro, modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga hal tersebut mampu mendorong naiknya produktivitas dan output. Setelah mengenal modal, kita harus mengenal pula jenis-jenis modal. Modal dapat digolongkan menjadi beberapa, baik berdasarkan sumber, bentuk pemikiran, maupun sifat. Yaitu ada beberapa modal sebagai berikut. Berdasarkan sumber, modal dapat dibagi menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri, misalnya seperti setoran dari pemilik perusahaan. Sedangkan berdasarkan bentuk, modal dapat terbagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Kemudian berdasarkan kepemilikan, modal dapat dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Dan terakhir ada berdasarkan sifat. Modal dapat terbagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap seperti bangunan dan mesin, sedangkan modal lancar seperti bahan-bahan baku. Nah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.